Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Harga berbagai jenis cabai saat ini naik di berbagai daerah, rata-rata menembus di atas Rp110.000 per kilogram. Hal ini diakibatkan faktor musim hujan yang membuat produksi cabai menurun. Kondisi ini tentu sangat meresahkan baik pedagang maupun penjual. Untuk membahas hal ini, pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama saya ada Mas Ahmad Heri Firdaus, pengamat ekonomi. Selamat sore, Mas Heri. Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, Mas Heri, ini sebenarnya apa penyebabnya harga cabai ini melambung begitu tinggi? Ya, jadi kalau menurut teori ekonomi, suatu barang itu harganya akan meningkat apabila terjadi tekanan dari dua sisi, ya, sisi demand ataupun sisi supply. Ya. Dalam hal ini, cabai ini disinyalir mengalami tekanan dari sisi supply, di mana terjadi kelangkaan, ya, kelangkaan stok. Kemudian juga permintaan yang cukup tinggi, ya. Nah, inilah yang menyebabkan harga cabai meningkat. Nah, itu kalau menurut teori ekonomi. Nah, tapi penyebab daripada kelangkaan ini kan bermacam-macam, ya. Salah satu faktor gangguan pasokan ini kalau kita lihat memang dari kondisi cuaca yang ekstrim, yang terjadinya gagal panen, kemudian dinamika di sektor tanaman cabai, khususnya ketika awal COVID sampai awal 2021 ini cukup banyak, ya, di mana waktu awal-awal pandemi itu harga cabai waktu itu kan sempat jatuh. Iya. Nah, ini membuat petani enggan untuk menanam cabai. Padahal waktu itu lagi panen, ya, kalau tidak salah, Mas Heri, ya. Betul, harganya harganya murah, jadi petani enggan untuk menanam, gitu. Harga cabainya jatuh seperti itu. Nah, hal ini yang membuat pada periode berikutnya produksi cabai ini mengalami kekurangan, hingga terjadilah kenaikan harga. Ya, jadi produksi atau tanamannya berkurang, ya, jumlah produksinya berkurang karena akibat tanamannya yang dikurangi, ya. Jadi petani-petani cabai itu mengurangi menanam cabainya. Kemudian di sisi lain juga terjadi gangguan dari sisi cuaca, yang menyebabkan gagal panen. Nah, inilah jadi kompleksitas mengapa harga cabai itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti itu. Kalau kita lihat memang di awal 2021 ini banyak ratusan hektar yang memang mengalami gagal panen, ya, karena akibat cuaca, ya, banjir dan semacamnya. Nah, inilah yang bisa mengganggu, ya, stabilitas harga cabai. Nah, namun kalau kita telusuri lebih lanjut seperti itu, sebenarnya juga harusnya kan masalah-masalah seperti ini kan tidak terjadi sekali dua kali di negara kita. Bahwa negara kita ini kan terdapat situasi-situasi di mana cuacanya itu tidak mendukung untuk sektor pertanian, sehingga menyebabkan gagal panen atau kekurangan produksi. Nah, harusnya kan pemerintah di sini sudah bisa mengantisipasi, ya, bagaimana menghadapi kemungkinan gagal produksi akibat terjadinya gangguan cuaca seperti itu. Nah, kelemahan kita selama ini, jadi terus berulang, ya, yang namanya cuaca ekstrim ini kan berulang, sehingga gagal panen juga ya berulang terus, dan kenaikan harga cabai juga tidak bisa dihindari setiap periodenya, katakanlah setiap tahun seperti itu. Iya, padahal sebagai negara agraris ini merupakan salah satu pemasukan atau penghasilan untuk sebagian besar masyarakat, ya. Iya, betul. Apalagi petani kan, itu kan cukup mengandalkan salah satu tanaman cabai ini menjadi salah satu komoditas yang harusnya menguntungkan buat mereka seperti itu. Tapi justru malah petani itu waktu awal-awal COVID karena harganya jatuh, mereka enggan untuk menanam, ya, sehingga secara total produksinya turun dan harganya meningkat, ditambah lagi dengan gangguan cuaca. Nah, di samping penyebab ekonomi itu kan tadi kan saya jelaskan penyebab ekonominya dari sisi supply, terjadi tekanan dari sisi supply. Nah, namun ada masalah juga, ya, kalau kita lihat bagaimana tata niaga cabai di negara kita, apakah sudah efektif untuk menghasilkan jumlah pasokan yang cukup di pasar seperti itu. Nah, inilah yang juga mesti menjadi evaluasi, ya, dari pemerintah. Jadi selain juga faktor cuaca, juga faktor tata niaganya ini harus memang dilihat lagi, dievaluasi. Belum lagi masalah-masalah kemungkinan, gitu, ya, adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan keuntungan sesaat seperti itu. Tapi itu sekali lagi perlu ada pembuktian, gitu. Tapi
tidak menutup kemungkinan ya ada faktor-faktor seperti itu gitu. Nah, jadi memang untuk menghadapi kondisi alamiah yang suka terjadi, yang seringkali berulang terjadi di negara kita seperti faktor cuaca, ini harusnya bisa diantisipasi dengan juga memperbaiki sisi tata niaganya seperti itu. Mhm. Apakah menurut Anda sisi tata niaga ini yang menjadi salah satu penyebab utama di mana hal ini terus-menerus terulang atau terjadi, dan pemerintah tidak bisa mengantisipasi hal ini? Ya, pertama, semua pihak khususnya produsen cabai ya, tentu mengetahui ya, situasi-situasi atau musim-musim di mana terjadi cuaca ekstrim gitu sehingga kemungkinan untuk gagal produksi itu cukup besar. Nah, jangan sampai situasi ini terus dimanfaatkan ya oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan sesaat untuk mengambil keuntungan sesaat sehingga harga yang harga yang beredar di pasar ini harganya melambung tinggi. Nah, oleh sebab itu seharusnya ketika ada kemungkinan gagal produksi akibat cuaca ekstrim, nah pemerintah di sini sudah menyiapkan ya berbagai macam upaya untuk mengamankan stok gitu sehingga harga di pasar ini tidak melambung terlalu tinggi. Kalau penyebab cuaca ekstrim dan berkurangnya produksi sehingga harga meningkat itu suatu hal yang wajar dan alami. Namun seharusnya peningkatan harganya tidak signifikan, itu menurut saya. Nah, sehingga kenapa sekarang signifikan ya itu harus ditelusuri lebih lengkap ya, lebih kompleks, mulai dari rantai tata niaganya, kemudian juga termasuk produsen-produsen yang berbisnis di perdagangan cabai ini seperti saya. Sehingga ini, jadi maksudnya perencanaan, dengan kata lain perencanaannya di bidang, ketahanan pangan kita masih belum kuat ya, Mas Heri? Ya, tentu setiap komoditas kan memiliki menghadapi masalah masing-masing ya. Beras beda lagi masalahnya, kemudian cabai beda lagi, jagung beda lagi. Nah, sehingga pemerintah harus ya mau nggak mau fokus di berbagai komoditas utama ini. Nah, cabai ini kan sebagai salah satu komoditas yang bisa dibilang ya utama lah di Indonesia karena banyak diminati oleh konsumen di Indonesia sehingga harus ada perencanaan ya terkait aliran tata niaga ya mulai dari produksi di tingkat hulu ya sampai rantai tata niaga hingga ke sisi hilirnya. Nah, pemerintah harus bisa katakanlah mengendalikan atau memantau semua itu. Nah, sehingga kalau ada gejala-gejala kelangkaan ini segera bisa diantisipasi. Ya, entah misalnya melalui pengadaan dari luar negeri atau seperti apa ya pada intinya adalah bagaimana supaya pasokan di pasar ini aman dan bisa terjangkau lah oleh konsumen seperti itu. Apa dampaknya secara ekonomi bagi negara kita jika keadaan ini terus-menerus dibiarkan? Ya, kalau dari sisi inflasi tentu saja ini akan berpengaruh ya ke dalam salah satu kelompok di sektor tanaman pangan ya, bahan makanan. Dengan adanya kenaikan harga cabai ini tentu akan mendorong inflasi di kelompok tanaman bahan makanan. Nah, sehingga nanti juga ada pengaruhnya terhadap inflasi nasional seperti itu. Nah, namun saya harap ini tidak terjadi terus-menerus ya. Ada situasi-situasi yang memang bisa membuat katakanlah dari sisi demand-nya ini bisa mulai terkendali ya. Tapi kalau saya rasa ini kan mau puasa ya, mau lebaran, nah ini biasanya permintaan cabai ini mengalami peningkatan. Nah, sehingga harusnya pemerintah bisa mengantisipasi ya, memastikan bahwa ya pasokannya ini harus aman gitu, terutama ketika mau memasuki musim bulan puasa seperti itu. Iya, Mas Heri, apakah kenaikan harga sebuah komoditi akan mempengaruhi harga komoditi lainnya? Ya, kalau kita lihat sebagai sifat barangnya, cabai ini kan merupakan salah satu komoditas yang sifatnya komplement gitu ya. Kalau terjadi kenaikan harga cabai ini biasanya kalau ada barang substitusinya gitu. Nah, itu biasanya terjadi peningkatan di barang substitusinya. Tapi kalau sifatnya komplement, saya rasa enggak gitu ya. Mungkin kalau kita lihat cabai dari berbagai jenis gitu ya, ada cabai rawit merah, ada cabai rawit hijau, ada cabai merah keriting dan semacamnya. Nah, ini mereka bisa saling berperan sebagai substitusi dan dikhawatirkan kenaikan harga cabai di satu jenis, contohnya harga cabai rawit merah itu ya. Ini juga bisa menyebabkan berpotensi
membuat harga cabai jenis lainnya juga bisa meningkat seperti itu. Terutama di masa pandemi ini dengan adanya kenaikan harga cabai tentunya masyarakat juga akan menahan juga untuk mengeluarkan atau menekan perilaku konsumsinya begitu ya. Ya, Tidak semua masyarakat akhirnya mau mengeluarkan biaya begitu artinya ini menjadi kontraproduktif bagi percepatan penanganan ekonomi. ya, harusnya kan salah satu ciri gitu ya dari pemulihan ekonomi ini kan konsumsinya kembali meningkat. Nah, kita tahu bahwa konsumsi masyarakat khususnya konsumsi tanaman pangan ini kan cabai menjadi salah satu ya yang digemari lah gitu ya sebagai Iya. makanan, baik itu untuk sambal, untuk diolah lagi menjadi olahan gitu ya. Nah, ini sangat-sangat digemari oleh masyarakat. Nah, sehingga kalau ada penurunan konsumsi atau perlambatan konsumsi produk-produk turunan cabai ataupun sejenisnya, ini akan menjadi cerminan bahwa ya daya beli kita belum pulih seperti itu. Nah, kalau ingin memulihkan daya beli ya perlu dimulai dari stabilitas harga, khususnya harga-harga pada komoditas utama gitu ya, komoditas pangan gitu. Kalau harga-harganya tidak terkendali ya akan sulit untuk memulihkan daya beli masyarakat seperti itu. Iya, kestabilan harga ini tentunya tidak hanya mempengaruhi kondisi di dalam negeri, tetapi juga tentunya di luar negeri. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh, Mas Heri, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut ini.